Pada video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi program analisis butir soal, baik soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Yang pertama, Bapak Ibu harus lakukan adalah mengisi data lembaga, nama guru, kemudian kode pesanan dan kode register. Setelah data ini diisi, Bapak Ibu bisa langsung ke menu input data, yaitu ada identitas peserta didik, indikator penilaian, jawaban pilihan ganda, dan jawaban uraian. Ya, aplikasi ini sangat simpel sekali ya. Bapak Ibu guru cukup input data berikut ini, bisa menghasilkan output data yaitu data analisis soal pilihan ganda, kemudian data analisis soal uraian, dan output data lainnya. Seperti ikhtisar analisis, grafik analisis, nilai gabungan, kisi-kisi soal, dan nanti mencetak cover untuk laporan. Nah, berikutnya kita coba input data. Ya, Bapak Ibu langsung saja isi identitasnya. Di sini identitas sekolah, kemudian nama guru yang akan membuat laporan penilaian, kemudian data mapelnya, kemudian nama tesnya ini apa, misalnya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester seperti itu ya. Kemudian input KKM-nya berapa dan ketuntasan materi. Setelah input data identitas, Bapak Ibu guru langsung masuk ke peserta didik. Di sini Bapak Ibu isi data peserta didik, yaitu ada NISN, nama siswa, kelas, dan juga keterangan. Di sini saya buat maksimal 50 siswa yang dapat diinput ya. Kemudian setelah ini selesai diinput, Bapak Ibu guru masuk ke indikator penilaian. Ya, pada menu ini Bapak Ibu guru harus mengisikan daftar klasifikasi kompetensinya. Misalkan penilaian tengah semester itu ada 9 KD ataupun 10 KD atau 5 KD misalkan ya. Setelah dianalisis soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan di sini ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka sekarang di situ bisa Bapak Ibu masukkan misalnya apa nanti materi pokoknya di sini klasifikasinya apa saja ya, misalnya KD 5, KD 6, KD 7 dan seterusnya. Untuk ini biarkan saja kosong. Berikutnya adalah indikator butir soal pilihan ganda. Di sini nanti Bapak Ibu kan misalnya soalnya ada 40, setiap soal itu kita lihat kemampuan yang diuji itu apa ya. Misalkan memahami teori-teori masuknya agama, itu nanti di sini ini materi ini masuk ke dalam klasifikasi KD berapa, Bapak Ibu pilih ya. Ini tampil jika Bapak Ibu guru sudah isi yang ini. Kemudian seterusnya ya, misalnya soal nomor 7 KD adalah klasifikasi KD 11 dan seterusnya ya. Setelah itu ada indikator butir soal uraian. Nah, soal uraian ini juga seperti itu, misalnya soal uraian ada 10, berarti harus diisi materinya apa, kemudian KD-nya KD berapa, seperti itu. Setelah input data ini, kita lanjut yaitu ke jawaban pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu guru di sini bisa isikan jawaban siswa dan juga kunci jawaban soalnya. Di sini kita bisa input kunci jawaban soalnya dari nomor 1 sampai nomor 40 tanpa spasi ya. Di sini isi tanpa spasi. Kemudian jawaban siswa. Jawaban siswa juga tanpa spasi kecuali siswa tersebut tidak menjawab nomor tertentu. Misalnya nomor 5 siswa tersebut tidak isi, berarti Bapak Ibu isi soal sampai nomor 4, nomor 5-nya bisa di spasi. Nah, spasi ini berarti tidak menjawab soal tersebut ya. Jika itu bonus, berarti misalkan nomor terakhir bonus, Bapak Ibu guru bisa isi dengan kuncinya ya. Kunci jawabannya misalnya C, berarti di sini jawaban semua siswa, jawaban nomor terakhir adalah C. Seperti itu ya. Contohnya seperti siswa nomor 4, di sini ada nomor 1 yang tidak dijawab, maka dikasih spasi.
dan seterusnya. Kemudian kita isi jawaban uraian. Jawaban uraian Bapak Ibu harus isi skor maksimum setiap butir soal. Misalkan di sini ada 10 soal, di sini sampelnya setiap butir soal itu skornya adalah 5, semua 5 ya, setiap butir soal skornya 5. Kemudian Bapak Ibu guru bisa isi skor jawaban siswa berdasarkan hasil koreksi. Misalnya nomor 1, siswa 1 ini skornya jawabannya yaitu 3. Kemudian nomor 2, 2, nomor 3 itu mendapat skor maksimal 5. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa input di sini sampai kolom nomor 10 ini ya. Nah, jika sudah isi ini selesai sudah, apa yang kita kerjakan, kita tinggal mencetak yang diperlukan. Apa saja yang dicetak bisa di sini kita lihat di cover ini sudah disiapkan, yaitu daftar isinya. Nanti yang dicetak adalah kata pengantar ini, cover kata pengantar, kemudian daftar isi yaitu kisi-kisi soalnya, butir soal, kunci jawaban, data peserta didik, kemudian data jawaban, tabulasi data jawaban, daftar nilai, analisis daya serap, ketuntasan peserta didik, analisis butir soal, analisis reliabilitas, analisis validitas, ikhtisar analisis soal, dan grafik analisis soal. Jadi ada 14 item yang harus dicetak. Dan dengan kata pengantar berarti total 15. Namun nanti bisa lebih dari 14 karena kan di grafik soal ini ada berbagai macam yang harus dicetak. Ya. Nah, kita lanjut bagaimana cara mencetaknya ya. Kita kembali ke home. Kita awali dengan jawaban pilihan ganda, output analisis soal pilihan ganda. Dari semua menu ini harus kita cetak. Ada beberapa yang harus dicetak. Yang pertama yaitu daftar nilai. Ini dicetak. Bapak Ibu bisa menggunakan dicetak berdasarkan nomor absen siswa ataupun berdasarkan peringkat. Bisa seperti itu. Nah, seperti ini berarti peringkat 1 adalah siswa 6 atau nama siswa 6. Itu mendapatkan skor tertinggi yaitu nilainya 40 dengan jawaban benar 16 dari 40 soal, butir soal. Biasanya kalau saya cetak berdasarkan nomor urut absen ya. Nah, dari sini Bapak Ibu di sini kan ada kosong misalnya siswanya sedikit ya. Kalau misalnya 50 ya berarti bisa dicetak semuanya. Nanti bisa dicetak Ctrl P ataupun print preview di sini. Yang hasilnya seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin cetak hanya sejumlah siswa yang terdaftar atau terdata, Bapak Ibu bisa klik baris filter di sini. Kemudian unchecklist yang blank. Kemudian pilih OK, maka kita bisa mencetak hanya sesuai dengan jumlah siswa yang kita input. Kemudian ketuntasan SKKD, ya ini SKKD ini Bapak Ibu cetak ya. Ini yang merah ini berarti siswa tidak tuntas. Jika siswa tuntas maka akan berwarna hitam seperti ini. Ini bisa kita cetak. Sama seperti tadi, jika ingin cetak sesuai hanya siswa yang terdaftar bisa difilter. Kemudian selanjutnya yaitu tabulasi data. Sama seperti tadi bisa difilter. Nah, kemudian ada daya serap. Di sini ada daya serap kompetensinya setiap butir soal analisis daya serap kompetensinya ya. Jadi KD5 ini daya serapnya sekitar 40%. Kemudian analisis daya serap butir soalnya. Dalam setiap butir soal itu berapa persen daya serapnya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat soal mana yang harus diperbaiki ya. Dan juga bisa difilter. Ya, bisa difilter. Kemudian lanjut ke analisis butir soal dan ganda seperti ini. Ya,
Lanjut, kemudian analisis reliabilitas. Di sini Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja. Misalkan menggunakan pendekatan single test atau single trial dengan rumus Fuller-Richardson 20 atau yang dikenal dengan KR20. Di sini ada 3 ya, dengan KR30, KR21 atau Spearman-Brown. Ya, pilih salah satu saja pendekatan yang sesuai dengan karakteristik butir instrumennya. Ya, nanti Bapak Ibu cetak bisa seperti ini, misalnya page berapa, page 1 atau 2, page 2, silahkan dipilih. Kemudian ada validitas butir soal. Kemudian ada validitas kokuren atau keseluruhan. Nah, untuk mengisi validitas keseluruhan atau kokuren ini, kita harus input kriteriumnya dulu. Ya, skor kriterium siswa ini kita ambil dari hasil nilai siswa tersebut. Nah, kita ambil dari sini ya. Saya ulangi, dari daftar nilai kita ambil nilai ini, kemudian kita copy, lalu kita pastekan di kriterium. Tadi di mana letaknya? Di validitas kokuren. Kriterium. Nah, ini kita klik kanan, paste by value ini ya. Pastenya menggunakan yang ini, by value, atau ada tulisan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Setelah diisi, maka akan ada hasilnya ya, seperti ini. Kemudian lanjut ke output analisis soal uraian. Sama langkahnya seperti tadi, ada daftar nilai, kemudian di filter, kemudian ada keputusan SKKD, ada daya serap, ya seperti ini ya. Kemudian ada analisis butir soalnya, ada analisis reliabilitas soal uraian, kemudian ada analisis validitasnya. Lalu berikutnya adalah output data lainnya, yaitu ikhtisar analisis. Di sini ada ikhtisar analisis soal pilihan ganda dan uraian. Kemudian ada nilai gabungan. Kemudian ada kisi-kisi, ya ini nanti bisa diisi kisi-kisinya. Kemudian kunci jawabannya apa. Kemudian yang terakhir adalah cover. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cetak berdasarkan daftar isi ini ya. Silakan dicetak, bisa dicetak untuk laporan Bapak Ibu. Demikian tutorial cara pengisian program analisis soal. Semoga bermanfaat. Jika Bapak Ibu membutuhkan, bisa cek link di deskripsi video ini. Terima kasih.